Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Senang ketemu Bapak Ibu sekalian di hari pertama. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, untuk keberkahan belajar kita di hari ini, mari kita buka mata kuliah kita di semester ini, di kuliah perdana ini dengan baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tentu mata kuliah Islamic Philanthropy bagi saya tidak asing karena memang hari-hari saya memang di banyak tempat di Indonesia ini saya memang konsen di bidang wakaf, zakat dan berbagai macamnya. Termasuk di semester ini saya ngajar ada 11 mata kuliah, mengajar 11 mata kuliah di S1 dan S2 di beberapa kampus. Nah, satu mata kuliah tentang kewirausahaan dan sisanya itu bicara tentang hukum zakat, wakaf, sejarah zakat wakaf di Indonesia. Lalu kemudian termasuklah ini kira-kira Islamic Philanthropy. Tapi sebelum silabus saya akan jelaskan sedikit kepada Bapak Ibu sekalian tentang mata kuliah ini. Nah, mata kuliah ini kita akan berbicara tentang namanya adalah filantropi Islam ya. Filantropi Islam, apa itu filantropi? Filantropi itu adalah kedermawanan ya. Jadi dalam bahasa Yunani berasal dari filantropi ya. Jadi berasal dari filantropi. Ada dua kata di situ yang penting untuk kita catat. Yang pertama adalah philos, berarti mencintai, menyayangi. Nah, jadi mencintai, menyayangi. Nah, yang kedua adalah anthropos. Anthropos berarti manusia. Nah, jadi secara istilah filantropi lah mengandung makna mencintai atau menyayangi manusia. Nah, dalam bahasa Inggris, filantropi mengacu pada usaha untuk kecenderungan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Yang kedua, kecintaan pada manusia secara umum. Yang ketiga adalah sesuatu seperti kegiatan atau lembaga yang diadakan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan manusia. Nah, bentuk konkret tindak filantropi ini adalah menyisihkan sebagian harta yang dimiliki untuk individu atau kelompok lain atau kepentingan umum. Jadi dia bisa bersifat individu, bisa juga bersifat kelompok. Di dalam Islam ada banyak sekali ya anjuran atau istilah-istilah kemudian yang berkaitan tentang filantropi ini. Bahkan kalau kita perhatikan ya, filantropi itu merupakan perbuatan mulia. Orang dikatakan mulia kalau kemudian dia mampu berbagi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita kaitkan, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nah kalau kita bicara tentang filantropi Islam, berarti di situ ada dua istilah ya Bapak Ibu sekalian. Ada dua istilah. Yang pertama filantropi dan yang kedua adalah Islam. Jadi yang pertama adalah filantropi dan yang kedua adalah Islam. Nah, saling satu sama lain saling berkaitan ya. Adalah saling berkaitan. Jadi filantropi tadi adalah kedermawanan dan Islam ya sebuah agama. Nah, kalau kita katakan bahwa kedermawanan dengan Islam itu saling berkaitan. Perintah Islam, ajaran Islam mengajarkan pada kita untuk dermawan. Bahkan ukuran seseorang itu dikatakan bertakwa kalau dia kemudian dermawan, kalau kemudian dia mau membantu orang lain. Bahkan kalau kita perhatikan ada banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang berkaitan tentang itu. Sehingga kalau saya ingin katakan dalam Islam itu filantropi itu adalah wujud, bukti, keimanan dan kecintaan seorang terhadap Allah dan sesama. Di satu sisi dia beriman kepada Allah, tapi di sisi lain dia cinta pada sesama. Jadi Masya Allah, ini luar biasa kaitannya dengan nilai-nilai filantropi. Meskipun kadang-kadang kita mengatakan bahwa apakah istilah filantropi itu familiar di kalangan Islam? Saya mengatakan tidak familiar istilah filantropi karena tadi kalau kita lihat dari istilah bahasa filantropi yaitu berasal dari bahasa Yunani dan kemudian sangat familiar di Barat dan kemudian di Indonesia dikenal baru di abad-abad 21 ini. Kita kenal ketika teman-teman kita misalnya dari Pusat Budaya UIN, Pirak dan berbagai macam yang menulis banyak tulisan dan kemudian mengkaitkan bahwa
tidak cukup hanya kemudian dengan menggunakan istilah ziswab atau zakat infak sedekah wakaf, tapi kemudian lebih bebas, lebih luas maknanya kalau kemudian menggunakan istilah filantropi. Nah, kira-kira itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, apa yang bisa kita lihat dalam Islam? Dalam Islam itu ada 3 yang bisa kita lihat dari sisi filantropi. Yang pertama, dia merupakan iman. Ya. Hampir semua ayat-ayat di Al-Quran itu selalu ya alladzina yu'minuna bil ghaib ya. Setelah itu wa yuqimunas shalah wa yutunaz zakah. Dan selalu berkaitan. Bahkan rukun Islam itu ya, rukun Islam itu salah satunya adalah zakat. Itu menunjukkan betapa pentingnya filantropi dalam Islam. Ya. Bahkan kalau kita perhatikan hampir semua ukuran seseorang itu beriman ketika dia mau membantu orang lain. Ketika dia mau menyelesaikan, meringankan beban orang lain. Masya Allah, itu luar biasa dasarnya. Yang kedua, amal saleh. Amal saleh, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu. Sesungguhnya manusia itu merugi kecuali orang beriman. Tapi ingat, ketika Anda beriman kepada Allah, tapi Anda tidak amal wa amilus salihah, tidak beramal saleh, tidak mau melakukan filantropi, tidak mau membantu sesama, maka Anda termasuk orang merugi. Nah, Masya Allah, luar biasa dasarnya. Tapi ingat, ya, setelah wa amilus salihat, wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabr, Anda juga harus kemudian apa? Melakukan ya, menasehati, kalau dalam bahasa ekonomi sederhana, melakukan perubahan. Jadi tujuan filantropi itu pada endingnya adalah perubahan. Merubah apa? Merubah nasib seseorang dari yang sulit menjadi minal fuqara ilal aghniya, dari miskin menjadi kaya. Ya, dari tidak bisa makan menjadi bisa makan, dari tidak punya akses kepada pendidikan menjadi punya akses pendidikan. Nah, ini Masya Allah luar biasa dahsyatnya. Jadi perubahan itu bisa 2 dalam Islam. Yang pertama adalah perubahan, ya, perubahan terhadap orang yang berderma, orang yang melakukan filantropi. Apa perubahannya? Selalu di ujung ayat dikatakan ulaika humul muflihun. Kalau Anda ingin beruntung, maka Anda salah satunya adalah bersedekah. Kalau Anda ingin beruntung, maka Anda berzakat. Kalau Anda ingin beruntung, maka Anda berwakaf, yang pahalanya jariah yang senantiasa mengalir. Meskipun tubuh Anda kaku di alam kubur 1 kali 2 meter tanah. Jadi Masya Allah. Jadi perubahan itu tidak hanya perubahan bagi orang miskin, tapi juga perubahan bagi orang yang melakukan dharma itu, yang melakukan filantropi itu. Jadi Masya Allah, luar biasa. Di hadis Rasulullah dikatakan, orang yang rajin sedekah itu 2 manfaatnya. Yang pertama adalah menolak bala, yang kedua adalah ziyadah, melipat gandakan hartanya. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habba. 1 bersedekah 1 dapat 7 jadi 100, 700%. Itu artinya kalau Anda sedekah 1 juta, maka Allah memberikan keuntungannya 7 juta rupiah. Nah, itu akan bertolak belakang dengan apa yang diberikan oleh manusia. Ketika manusia Anda taruh uang Anda 1 juta di bank, maka Anda cuma mendapatkan 7% per tahun bagi 12 bulan, ekuivalen dengan 0,5%. Itu artinya kalau sama Allah 7 juta, sama manusia cuma 5.000 rupiah. Nah, kira-kira lebih banyak mana? Jadi selalu perubahan itu akan terjadi bagi orang bersedekah. Wajar kalau kemudian di hari Jumat ada begitu banyak orang merubah nasibnya dengan bersedekah. Ada dikenal dengan Jumat berkah. Pagi-pagi dia ngasih nasi kotak ke panti asuhan dan berbagai macamnya. Di malam Jumat atau di hari Sabtu, Kamis atau Senin, di hari puasa dia sedekahkan semua omset pendapatannya untuk bersedekah. Dia ingin melakukan sebuah perubahan dari dagangannya dari biasa-biasa menjadi luar biasa. Masya Allah, ini luar biasa. Ternyata salah satu kiatnya adalah melalui filantropi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nah tentu perubahan ini tidak hanya di dunia, tapi juga perubahan di akhirat. Lalu yang kedua, yang diharapkan adalah melakukan perubahan. Perubahan bagi siapa? Bagi si penerima filantropi. Siapa dia si penerima? Selalu adalah innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Dan terus berikutnya selalu disebutkan fakir dan miskin. Apa bedanya fakir dengan miskin? Di fikih dikatakan fakir itu punya tidak punya pendapatan dan tidak punya pekerjaan. Sedangkan miskin, menurut para ulama, dia punya pekerjaan tapi pendapatannya terbatas. Nah, ini yang harus kita rubah. Apa yang dirubah? Pertama adalah yang dirubahnya adalah kita bisa lihat ada 3 yang dilakukan perubahan di sini. Yang pertama selalu adalah perubahan ekonomi, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau World Bank mengatakan, Bank Dunia itu mengatakan standar orang itu dikatakan
sejahtera terpenuhi 3. Apa yang terpenuhi? Yang pertama terpenuhi kesehatannya. Maka hampir semua filantropi di dunia, termasuk di Islam maupun di Kristen, fokusnya selalu pada kesehatan. Maka kita lihat misalnya lahir dari filantropi, misalnya rumah sakit wakaf di Turki, ya, pada masa itu, masya Allah luar biasa. Dengan filantropi lahir rumah sehat dompet duafa di Parung misalnya, yang memadukan antara wakaf dengan zakat misalnya. Dan banyak lagi yang lahir. Dengan wakaf lahir rumah sakit mata Aini di Serang misalnya. Dan ini masya Allah ini bagian daripada bagaimana kemudian filantropi tidak hanya merubah orang dari lapar bisa makan, tapi merubah bagaimana kemudian dia bisa sehat. Dia tidak perlu lagi mengeluarkan uang untuk kemudian sudah gajinya pas-pasan, terbatas, lalu kemudian dia harus berobat, ya. Kemudian karena dia harus berhemat, dia harus sakit dan berbagai macamnya. Jadi masya Allah, pandemi COVID mengajarkan pada kita betapa pentingnya kemudian rumah sakit, rumah sehat dan berbagai macamnya. Nah, kalau kemudian orang-orang miskin tidak punya akses kepada sana, tentu yang akan terjadi adalah ya kematian dan berbagai macamnya. Dan ini jauh sebelumnya sudah dilakukan di zaman-zaman kegemilangan Islam, bisa kita lihat misalnya dengan konsep wakaf dan berbagai macamnya. Lalu yang kedua, selain kesehatan, ya, kita juga kemudian bicara tentang ekonomi, ya. Ekonomi itu apa? Ya, ekonomi itu lapangan pekerjaan. Nah, masya Allah luar biasa, ya. Jadi yang diharapkan dari dampak multiplier effect dibandingkan daripada filantropi ini, bagaimana bisa merubah, ya, merubah orang dari miskin menjadi kaya, merubah mustahik zakat menjadi mustaki zakat, sehingga wajar kalau kemudian yang dikembangkan oleh teman-teman pelaku filantropi hari ini adalah yaitu dengan zakat produktif misalnya, yang diberikan bukan lagi uangnya, tapi diberikan gerobaknya, yang diberikan adalah kailnya, bukan ikannya. Artinya mendidik, mengajarkan orang-orang miskin berubah, ya, tidak hanya menerima ikannya, tapi menerima kailnya, yang kemudian dengan kailnya dia bisa mencari ikannya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nah, masya Allah luar biasa dasarnya. Lalu selain itu tentu yang penting adalah pendidikan, ya. Betapa banyak ribuan dan jutaan anak-anak tidak bisa sekolah karena tidak punya uang untuk sekolah. Jadi di masa-masa kejayaan Islam dulu, masya Allah luar biasa. Saya mengatakan ada banyak lahir perpustakaan-perpustakaan hebat, ada banyak lahir ilmuwan-ilmuwan hebat. Nah, salah satu sumbangsi yang terbesar adalah filantropi. Ya, jadi masya Allah kita mengenal bagaimana kemudian kegemilangan Cordoba dan berbagai macamnya. Dan itu tidak bisa kita lepaskan dari bagaimana Hazanah membangunnya dari filantropi. Bagaimana wakaf-wakaf itu berkembang dan sampai hari ini masya Allah luar biasa dahsyatnya. Bagaimana sekolah-sekolah perguruan tinggi besar di dunia ini bisa bertahan hidup berabad-abad lamanya, salah satunya dengan wakaf. Jadi Gontor, Ngabar, dan banyak lagi, ya, Darunajah, Latansa, pokoknya semua hampir pesantren-pesantren besar di Indonesia. Kenapa bisa bertahan hidup sampai hari ini? Karena ada salah satu filantropi yang senantiasa menjaganya, itu wakaf. Nah, jadi masya Allah luar biasa hazanah-hazanah ini bisa menjadi bagian daripada perubahan. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi berangkat dari iman, ya, sehingga orang mengatakan filantropi itu dasarnya iman. Jadi bukan dasar apa-apa. Indonesia termasuk negara paling dermawan sedunia. Itu hasil riset beberapa tahun yang lalu. Ternyata apa motivasi warga Indonesia menjadi negara paling dermawan di dunia, paling banyak melakukan filantropi? Ternyata hasil riset itu menunjukkan bahwa motivasi agama. Jadi motivasinya adalah motivasi agama. Nah, agama, hampir semua agama-agama besar di dunia, Islam punya konsep tentang zakat, wakaf, infak, wakaf, dan sedekah dan hibah. Di Kristen kita kenal ada titen, di Buddha juga ada dikenal, nanti di Hindu juga ada. Nanti minggu depan kita akan bahas bagaimana filantropi di beberapa agama besar dunia, termasuk di Yahudi. Dan ini masya Allah luar biasa. Ternyata motif agama, keyakinan agama inilah. Jadi motif agama lah kemudian mendorong seorang terdorong hebat mau berbagi dan berbagai macamnya. Nah, saya pikir itu Bapak Ibu sekalian sebagai pengantar bagi Bapak Ibu sekalian. Jadi sambil nanti setelah ini saya akan jelaskan apa yang akan kita bahas di satu semester ini. Tapi ala kulli hal bahwa mata kuliah filantropi ini adalah mata kuliah yang mengajarkan pada kita untuk mengenal bagaimana praktek kedermawanan. Nah, kenapa kemudian kita penting belajar mata kuliah ini?
karena kita ingin melihat bagaimana kemudian gerakan-gerakan filantropi ini tidak hanya kemudian bersifat sementara, bersifat hanya kemudian mampu merubah masyarakat dari lapar menjadi kenyang, tapi kita juga ingin melakukan sebuah perubahan yang lebih jauh ke depan, yaitu merubah yaitu melalui kesehatan, melalui pendidikan, dan melalui ekonomi. Nah, mudah-mudahan dengan itu menjadi sesuatu yang sangat berarti. Saya selalu katakan, terlalu pendeklah umur kita hidup di dunia ini kalau kita berpulang kepada Allah hari ini tanpa sebuah manfaat, tanpa sebuah filantropi. Lihatlah bagaimana Utsman bin Affan yang hari ini tubuhnya kaku di alam kubur sudah 1400 tahun yang silam. Tapi kalau Bapak Ibu pergi ke Madinah misalnya, masih ada terpampang di situ adalah wakaf Utsman bin Affan yang Masya Allah yang hari ini dibangun hotel bintang 5 dan masih terjaga namanya rekening wakaf Utsman bin Affan. Tidakkah kita ingin seperti Utsman bin Affan modern yang kemudian dari hasil bisnis kita, dari hasil usaha kita, kemudian itu senantiasa mengalir terus sampai kita ketemu Allah kelak di akhirat kelak. Jadi orang yang berwakaf, orang yang melakukan filantropi itu orang yang sangat cerdas bagi saya. Dia tidak hanya memikirkan dunianya, tapi dia memikirkan bagaimana setelah kematiannya. Oleh karena itu, semangatlah. Hidup ini cuma sebentar, 60 sampai 70 tahun, tapi dalam sisa hidup yang sebentar ini kita mampu melakukan sesuatu yang terbaik, melakukan perubahan yang akan dikenang selama-lamanya, insya Allah. Saya pikir itu any question for me sebelum saya akan jelaskan pada Bapak Ibu sekalian tentang ini. Ada pertanyaan? Boleh chat kalau malu, chat ada enggak?